Si paling podcast. Si paling podcast. Halo guys, balik lagi di Si Paling Podcast. Si paling. Gak apa-apa umur tau kok gitu. Iya kan ya. Ya ini hari ini gua kedatangan bintang tamu spesial. Cast filmnya Nika Ardila The Series. Dan boleh perkenalan diri? Saya Aris Nizam, sutradara. Kelas berapa namanya? Kelas 2 SMA. Oh, SMA. Oh, kita kelas ya? Baru semester. Iya. Aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Fitri. Halo Kak Fitri. Gue Debo Andreas berperan sebagai Alan. Alan. Udah nggak nge-DJ sekarang ya? Itu Alan Walker ya, sorry ya. Aduh. Musik jadi kebahagiaan buat Nika. Yang membuat Nika bisa bertahan terhadap apapun. Mulut lo sampah. Nika Ardila. Maklum Bu, abis konser. Di sekolah kita bukannya ada artis ya? Ike, dia mah modal tampang doang. Kalau kita ngerjain sesuatu terus pakai hati, itu nggak akan pernah bikin kita ngerasa capek. Berarti kalau Neng capek, Neng nyanyinya nggak pakai hati ya, A? Bukan gitu atau maksudnya. Album teater kapan keluarnya? Kata Alan ntar lagi. Doain aja ya. Tadi JK Records ngabarin album Nike nggak bisa diterusin. Udah tuh Kang, yang siap kontrak. Gak usah terlalu pilih-pilih atuh. Kamu baik-baik aja kan? Kalau Neng capek, Oke. Berarti nih si Nika Ardila Series ini dari Nika Ardilanya lahir apa sampai gimana sih kayak ceritanya? Kalau menurut aku gimana? Dari perjalanan dari lahir Kalau menurut kamu gimana? dari dia berkarir berarti ya? Itu menurut kamu? Iya. Kalau menurut aku gimana? Dari dia ini kali belajar baca dulu gitu ya? Enggak. Dari sebelum ada. Hah? Iya. Dari sebelum ada. Iya, dari orang tuanya berusaha untuk dapat anak perempuan. Oh. Jadi benar-benar dari Nika Ardila 0. Oke. Benar-benar dari sebelumnya ya? Sebelumnya. Oke. Karena aku berusaha untuk bisa menghadirkan Nika Ardila secara utuh. Menurut point kami ya. Itu emang semua temen pemain-pemainnya tuh dimiripin semirip mungkin atau kayak cuman ya udah aja? Ya udah aja juga. Ini apa ya? Ya udah. Ini yang sebenarnya jadi lumayan bukan perdebatan, malah kayak ini yang apa ya, prosesnya lumayan susah sih kayaknya. Waktu itu kebetulan kan gue berperan sebagai Alan dan Alan itu memang sekarang beliau masih ada. Dan ketika apalagi ngebahas Nika kan itu yang paling susah untuk mencari karakter sosok Nika gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa dapetin looks-nya yang mirip waktu itu kita bahas ya, yang penting pembawaannya ya bisa membawakan Pembawaannya berarti ya? Oke. Nika. Atau nggak karakter-karakter lain juga. Tapi sejauh ini sih nggak tahu ya, kalau gue ngerasa kayaknya yang lain juga udah looks-nya kok mirip-mirip kok sejauh ini sih. Secara tidak sengaja Secara gitu. tidak Secara tidak sengaja. Oke, sama-sama ini ya. Warga Indonesia juga ya? Mungkin gitu ya. Saya gitu ya. Berarti Naila sama Debo nih,
Tadi kan Fitri sama Alan itu siapanya Nika Ardila? Kalau Fitri ini sepupu sih dia, Oh, lebih ke, sepupu. cuman emang dia tuh jadi dia tuh bisa dibilang salah satu temen terdekatnya Tenike lah, Oke. penghiburnya gitu. Jadi di masa-masa BFF Tenike, ya? iya best friend forever, bestie Bestie, gitu. oke. Jadi emang kalau misalnya Tenike lagi sedih atau gimana tuh pasti dihiburnya sama Fitri, temen deketnya lah. Kalau Alan? Kalau Alan itu dia adalah Ojol. Oh, bukan. Ini Belum ada. belum ada ya? Alan Zamannya itu dia kakak kedua. Jadi dari 3 bersaudara itu Alan itu anak kedua. Iya. Anak pertama itu ada Adeden, yang ketiga Nike. Nah, jadi untuk Alan sendiri dia apa ya? Sosok kakak yang apa namanya? Sosok kakak yang seperti biasa sih, kayak kalau misalnya anak laki-laki punya adik cewek kan pasti protektif, sayang Iya. sama anaknya, sama adiknya. Sama Tapi adiknya. mungkin kalau dari Alan sendiri kita menunjukkan sisi sifatnya yang dibanding Adeden kan, kalau Adeden yang kalau Alan tuh yang sedikit emosional. Tipe anak tengah banget ya. Iya, berapi-api lah Tengah. gitu. Anak tengah ya? Iya. Anak tengah tuh tipikalnya kayak gimana sih, guys? Mungkin lebih banyak kayak Alan. Berandal gitu? Terus lagi ulangin. Enggak, maksudnya bukan bukan berandal, maksudnya kayak Alan nih yang ngomong bukan gitu ya. Ya ngomong gitu ya. Alan, ya nanta kelihatan baik banget loh mukanya kayak gini loh. Polos ya. Iya. Ya soalnya setelah kebetulan gue waktu itu juga ketemu langsung sama Alan, ngobrol banyak apa segala macem. Jadi memang dari 3 bersaudara ini yang paling jarang muncul di apa namanya publik apa segala macam itu Adeden. Dia memang agak sedikit pendiam apa segala macam. Jadi yang memang lebih aktif itu sampai sekarang masih pegang organisasi Nika Ardila juga, terus museumnya juga kan dia masih handle apa segala macam. Jadi memang yang dikenal sekarang itu ya Alan gitu, yang aktif. Ini rambut lu nih nyesuaiin nama Alan juga atau emang? Enggak. Oh enggak. Ini tuh kemarin kayak lebih jauh ya, lebih pendek dari ini. Jauh lebih pendek. Cuman memang kebetulan rambutnya cepet panjang, dan setelah itu kan kebetulan ada project lain, jadi Ada project memang lain. main aja. Emang waktunya padat ya, nggak kayak kita nih dipadat-padatin ya. Naila Fitri sama gue manggilnya apa ya? Naila aja ya. Naila sama Debu nih kayak kenapa mau milih main di Nika Ardila series? Kenapa? Coba yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus ya. Coba yang bagus-bagus ya. Sebenarnya nggak ada alasan buat nolak sih sebenarnya kan. Naila. Nggak ada alasan buat nolak. Walaupun memang bukan zamannya gua, tapi mungkin zamannya nyokap gitu kan. Tapi ya gua pun tahu gitu sosok Nika Ardila kan legend apa, bahkan fans-fansnya pun sampai sekarang itu masih gila banget, maksudnya masih aktif. Bahkan kita syuting pun mereka pada datang segala macam. Emang se-hardcore itu ya? Iya, dan apa ya, ketika dapet tawaran gitu, ya antusias banget. Tapi ada apa ya, sedikit takut juga, ketakutan juga sih, karena itu tadi kebetulan gue masih memerankan Alan yang kebetulan sosoknya juga masih ada gitu kan, dan itu menurut gue paling susah sih memerankan sosok yang ada ya. Challenge sih ya. Apa dari ya orangnya kan beneran ada, dan ya itu susah sih. Kecuali mungkin kalau misalkan kita mainin karakter yang enggak fiksi atau segala macam, kita kan buat bisa nge-create. Berarti lo mau bangun karakternya Alan, lo ngobrol banyak sama Kak Alannya, terus gimana kayak lo pendekatan biar masuk nih karakter Alan? Waktu itu kebetulan sih kita ada waktunya setelah pas syuting dia datang ke lokasi, di situ kita ngobrol banyak sih apa segala macam, dan waktu itu ngobrolnya juga sama Kesha yang jadi Deden. Oke. Jadi kita curhat kan, maksudnya gimana dulu Alan gini segala macam. Gue juga pengen tahu kan gimana sih
pandangan dari sosok Alan melihat Nike gitu. Ya udah kita sharing-sharing soal itu aja sih. Oke. Kalau Fitri Fitri juga berarti orangnya masih ada kan? Masih ya? Tapi sempat ketemu nggak? Belum sempat ketemu. Oh, belum sempat ketemu. Waktu aku pertama kali tahu tuh tadi kini kan lumayan jauh ya, maksudnya dari kan aku Gen Z banget Iya, ya. Gen Z banget. Kelihatan ya teman-teman kita. Iya. Kan aku Gen Z banget, jadi emang nggak kejamanan lah gitu. Cuman emang mama itu seneng banget. Oke. Sama lagu-lagunya juga masih dengerin. Jadi waktu pas mama tahu, wah dia lebih antusias dia kayaknya dibanding Iya. Iya pasti. Pastilah. Jadi kan orang tua tuh lebih seneng gitu kan. Apalagi karakter Fitri ini tuh salah satu karakter yang cukup dekat sama Teh Nike. Jadi menurut aku cukup kebanggaan aja. Kebanggaan ya. Diberanin Fitri ini. Keren, teman-teman. Naila, hampir lupa gue namanya. Pikir dulu ya. Namanya Nila, Naisila. Naila, umurnya berapa? Aku 16 sekarang. Baru tadi dibahas ya. Baru kita bahas tadi. Baru Tadi kita Gue bahas. juga kaget. Enggak. Nah, sih maksudnya kayak Kenapa lo baru lahir gitu? 2007 oh 2007. baru lahir gimana ceritanya gitu. Debo aja tuh udah lulus loh, udah dari luar cilik gitu ya. Udah ya. Udah kan? Si penyanyi dia. Iya, Jadi iya tadi Kita udah ngobrol. Oke, terus apa tuh namanya? Ini anak lahirnya by the way. Enak ya, emang air dari mana tuh Tang? Yang lucu Tang? Iya udah cukup ya teman-teman ya. Tapi itu lucu banget. Emang dia mukanya lucu coy. Dia kan artefak ya ditemuin. Aduh, ngomongin Nike Ardila gimana berarti Kak Mas Faris sendiri tuh berarti kan yang paling Salah nih. sentuh ya sama zamannya almarhumah ya. Enggak juga sebenarnya. Demi apa? Maksudnya justru pas pertama kali aku dikasih skrip dikasih tahu Nike Ardila, aku sempat waktu itu live sama salah satu fanbase-nya Nike Ardila gitu waktu di. Terus aku keceplosan ngomong gitu. Aku bilang aku tuh nggak kenal Nike Ardila gitu. Habis aku waktu itu sempat aku bisa nggak kenal. Justru buat aku pribadi. Oke. Semakin kita nggak kenal, kita semakin cari tahu kan. Gitu. Dan aku bisa garanti 1000% mungkin orang paling dekat sama Nike Ardila sekarang adalah aku. Oke, karena aku mengenal Nike Ardila dari semua sahabatnya sekarang kan. Oh, bener-bener pendekatannya gitu ya sekarang ya, semuanya dicari tahu POV-nya masing-masing teman-temannya gitu. Betul. Oke. Berarti ngebangun kayak ceritanya gitu, itu gimana prosesnya? Jadi aku sama penulis kebetulan kita riset gitu, kita riset ke keluarga gitu ya, kita temuin keluarganya semua, terus kita ke Teh Fitri gitu ya, ke Teh Fitri kita ngobrol banyak, terus kalau sempat tahu kan Nike Ardila tuh sempat dulu beritanya kan meninggalnya karena bannya diganti gitu kan, dibilangnya karena ban jadi kecil. Nah yang ganti ban tuh namanya Denny Beep. Nah orangnya juga masih ada, jadi kita ngobrol juga sama Denny Beep, kita ngobrol sama semua teman-teman artisnya, semua segala macam. Jadi dari semua point of view mereka itu kita cari yang punya punya kemenarikan gitu, yang punya sesuatu yang menarik untuk bisa kita garap jadi cerita gitu. Jadi emang dari hasil diskusi panjang, hasil dari ngobrol, hasil dari baca, kan kebetulan banyak buku biografinya juga. Kita baca juga dari situ kita cari intisari hal-hal yang menarik mana yang bisa kita tuangkan dalam skripnya. Oke, berarti dari awal dia hidup, terus kayak perjalanan dia main film, terus bikin lagu, nyanyi, sampai ini, berarti itu semua ada di seriesnya ini? Ada, tapi kebetulan karena part 1 ini sampai dia di titik kesuksesannya dia, di titik puncaknya dia. Oke, part 1 ya? Iya, part 1. Menarik. Ini ada lagu Dewa 19. Harus diganti lagu Nike Ardila ya? Iya, bisa nggak lagu Nike Ardila nih? Bintang. Berarti ini kan backgroundnya di mana Kak? Backgroundnya di Jakarta apa di Bandung atau dua-duanya? Oke, karena dia penyanyi ya. Karena dia penyanyi jadi Bandung, Jakarta. Pindah-pindah posisinya. Dan kita periodik, jadi tahun 90-an. Syutingnya tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Oke. Jadi kalian lihat semua vintage semua. Vintage ya? Kayak muka Aul lah.
Benar-benar ngomongin gue benar-benar. Dan ada berapa masa berarti ya? 3 ya? 3 masa. Dan yang meranin Nike juga kan ada yang Nike. Kita nyebutnya Nike A, Nike B, Nike C gitu. Oh, ada 3 orang berarti? Iya. Oke. Ada Zoe. Ada Zoe yang Nike Ardila. Nike C. Matang. Setengah matang Nina namanya. Oke, Nina. Terus Nike kecilnya Zizi. Ingat banget. Nanya. Ini dari Bunda Zizi ya? Dia bundanya kebetulan. Emang ya? Serius? Bener? Gak nyangka kan? Gue bercanda beneran ya? Iya. Ya Allah. Oh, ternyata lumayan ya? Orang dalam. Biasa. Tapi anaknya cakep kok. Nggak kayak bundanya. Cakep kok bundanya. Cakep. Kalau make up ya? Berarti apa sih kesulitannya nih, Kak? Oke. Apa ke anak-anak dulu ya? Anak-anak saya dulu coba. Aku jauh dari ya. Aku anak ketiga. Berarti kan masuk part 2 ya? Iya boleh. Ini bisa Nike D kali ya? Oh, ini gede ya? Alam kubur. Jangan ya? Saya tidak ikutan. Tapi itu bagus lah, misteri Nike Ardila. Misteri ya? Misteri ya. Kan lagi rame horor ya? Jangan ya? Jangan ya. Kita lanjut aja kali ya. Ceritanya gimana? Kalau kesulitan tadi udah dibilang kan soal kalau dari gue pribadi sih memerankan tokoh nyata dan kebetulan orangnya juga masih ada. Setelah itu harus memerankan karakter tahun 90-an, which is sebenarnya gue udah pernah memerankan karakter 90-an, tapi dengan background keluarga kan yang kebetulan gue juga sebenarnya kan anak tunggal, jadi nggak bisa merasakan gimana sih gue punya adik dan punya kakak, jadi itu PR-nya lumayan juga. Jadi waktu itu sempat kayak ya gimana sih, tanya sama Zoe juga kan. Akhirnya lo keluar dari kartu keluarga apa gimana? Enggak juga dong. Gitu. Join keluarga lain gitu enggak? Waktu itu sempat tanya sih sama Zoe kayak boleh numpang nggak untuk project ini aja gitu, jadi kakak lo sementara di kakak gitu. Gue gak percaya lagi. Iya, bener. Dan gue tidak izin sama nyokapnya. Iya, ini beneran. Kebetulan memang gue udah kenal sama Zoe kan, udah kenal. Iya. Gue gampang banget tuh, cuy. Serius. Jadi Tapi kalau misalnya di jalan ada yang ngasih permen jangan diambil. Iya, gue takutnya boleh juga aja permen, gue ambil aja. Oke, ya gue anggap aja itu bener ya. Pribo ya. Lo itu Bener ya. Ya udah gue join boleh gak? Kalau juga. Kalau Naila apa kesulitannya? Kalau aku sih sebenarnya sejauh ini tuh aku nyaman banget ya jadi Fitri di series Nike Ardila, karena pertama aku tuh orang Bandung beneran. Jadi beneran, buat bahasa Sunda tuh buat aku malah ini first time aku main di satu project yang harus bahasa Sunda gitu. Jadi kayak berasa enak banget gitu ngalir. Tapi orang Bandung semua kan? Gimana? Gue orang Sukabumi tapi Sunda juga kan. Sunda. Iya berarti bahasanya bahasa Sunda juga berarti enggak? Ada ya. Cek kata aing. Bisa. Apa? Ya aing tuh. Berarti orang Sunda beneran berarti Naila ya? Iya, Baru well. Aing mau kan ya? Right. Si Naila bener-bener gengsi lagi. Dikit-dikit orang nyam dikit ya. Tapi gue emang ini sih, maksudnya dia di lokasi yang benar-benar membantu mood semua kru. Oh, dia aktif berarti ya? Iya, karena chill banget soalnya. Chill banget. Chill banget. Makanya kita calling malam terus. Bener. Anak sekolahan, padahal di callingnya malam mulu. Oh, masih sekolah ya? Bener. Masih sekolah. Bukan masih sekolah. Berarti kesulitannya cuma nyesuaiin waktu sekolah iya aja? sih, paling itu doang. Cuman kalau sekolah sih bisa lah, izin ke guru. Tapi so far sih aku nyaman banget sih, karena pemainnya juga walaupun bisa dibilang menurut aku tuh aku main singkat ya, maksudnya ketemu sama Kak Zoe sebagai Nike kan harus chemistry-nya tuh lumayan dekat kan. Cuman kita berdua kayaknya langsung nyambung sih. Nggak ada gap umur gitu, nggak ada ya? Enggak sih, kayak kita berdua ngobrol langsung deket, langsung sender-senderan. Agak nyusahin ya itu. Tapi emang bener sih, maksudnya
tadinya juga agak ketakutan karena dapat Naila kan agak-agak ujung-ujungnya Naila ya, agak takut gitu. Sedangkan di sini nggak boleh kelihatan mereka baru kenal gitu, bahwa emang Nike percayanya cuma sama Fitri gitu, dan Fitri itu bisa ngisi kekosongannya Nike. Tadinya agak takut nih, cuman pas ketemu Naila, aku ngobrol sama Naila pokoknya lu begini ya, harus begini. Oke kak, gini terus. Seru banget sih. Iya kalau aku sendiri sih ya. Zoe ceritain gue. Oh iya. Zoe jadi kesulitan kamu apa? Zoe gue Zoe. Kesulitan aku ya. Banyak ya semua. Hidupnya udah sulit ya soalnya. Emang paling berat waktu scene dia sih, saya kebetulan waktu itu ya. Yang mana? Scene mana tuh Pak? Scene dia yang waktu dia harus naik ke atas pagar. Itu kan kamu nyangkut terus ya? Itu coba capek banget coba. Bisa loh besok jadi pohon mau nggak? Jadi pohon? Enggak, aku terakhir jadi pohon mangga. Aku nggak bisa aku ngambil pohon lagi. Dia nggak boleh pohon nih sekarang ya? Enggak, aku udah nggak ngambil pohon. Kebetulan kita ada mamang bisa kayaknya dibentuk nih. ART kali ya. Kalau Mas Haris nih, apa kesulitan jadi Mas Haris? Waduh. Kan dia banyak sulit ya nanti ya. Proyeknya dia. Kalau aku panjang nanti. Iya. Jangan nanti ya. Nike Ardilanya apa deh? Oke. Kalau dia ada kesulitan sih sebenarnya setiap pasti aja ada kesulitan sih ya dimanapun gitu ya. Cuman kebetulan karena timnya tuh solid gitu, timnya solid, terus pemainnya semua juga kooperatif gitu. Kayak misalnya kayak Debo gitu. Maksudnya PR itu banyak gitu ya, dan PR itu tidak semuanya bisa kita diskusikan sama-sama gitu. Jadi kayak PR itu aku bagikan ke mereka, ini bentuk ya, tapi ntar kalau misalnya lo menemukan sesuatu yang emang bisa lu present ke kita gitu. Ntar kalau misalnya ini tinggal kita kurangin atau kita lebihin gitu dari karakter masing-masing gitu. Terus kalau kesulitannya karena ini periodik, otomatis kita harus detail sama semuanya gitu. Kayak baju, terus kayak di meja makannya adanya apa gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba ada handphone, ada jam ini kan, smartwatch misalnya kan nggak bisa. Terus kita masuk ke era 70-an, 80-an yang membedakan apa ini? Selain misalnya cuman tanggal atau tahun yang kita pasang, tapi kan penonton harus bisa lihat, oh ya wardrobe-nya dari tahun 70-an sama 80-an pasti beda. Udah gitu apalagi pas 90-an gitu, pas manggung gitu ya, konser. Semua ekstrasnya kan kita yang provide kostumnya gitu. Maksudnya ini ya, kostum ekstrasnya semua harus mencerminkan tahun 90-an gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kelewat ada yang pakai baju apa gitu kan, penonton sekarang kan semuanya detail. Iya, yang dicari justru yang salah, bukan yang benar. Tiba-tiba kayak ada bulutan gitu kan, dibulet-buletin yang ini kenapa ini kan? Iya, salah lagi ya kan? Sabar. Kayak gitu. Jadi emang tadi sebenarnya sih as long as sih semuanya sih seru-seru ya, seru-seru aja sih. Setnya benar-benar bagus banget yang kamar itu yang ditunjukin. Iya, aku ingat. Benar. Jadi kita buat kamar sih, kita replikain kamar. Iya. Kamar yang dikasih. Iya, dan itu mirip banget. Sampai spray. Iya. Tapi itu nggak pakai bawa dari museum yang ada atau ada? Ada ya. Kalau salah ada Spraynya kita bawa. spraynya. Spraynya itu spray Nike asli. Terus ada apa lagi? Yang Poster. bukan poster, yang apa? Apa itu? Awardnya apa sih? Piala asli. Jadi banyak beberapa yang ornamen di dalam ruangan Nike itu emang kita ambil asli karena kita nggak bisa reproduksi. Oke, berarti agak-agak risky ya kalau di apa-apa ini ya. Jadi makanya kan pelan-pelan Kang gitu. Alan keluarga stay di situ pas Iya, itu. waktu itu memang ada. Jadi Masih begitu ditontonin selesai scene itu selimutnya diambil karena kan emang itu selimut yang ada di museum. Karena kita nyari di Cipadu nggak nemu. Kita udah tahun berapa ya? Tapi berarti yang paling susah tuh nyesuaiin apa? Apa tuh? Ke tempatnya gitu, Iya. nyesuaiin periodiknya Iya, gitu benar. ya. Sama nahanin dialog mereka sih. Iya. Kan kayak ini kan keluar sering Gen Z-nya kan. Gen Z-nya. Kan jadi kita tiba-tiba, tadi kan chill dulu kan nggak mungkin. Iya, itu sih gue juga mikir. Sana, gitu nggak mungkin. Berarti gimana Naila? Coba contohin dong kayak acting lo di Oh, kalau saya mau lihat makanya ntar aja tunggu. Nanti aja ya? Iya, di Stro TV dong. Berarti se-90-an itu ya ngomongnya. 90-an itu dia. Iya. Dan logat Sunda. Logat Iya, Sunda. logat Sunda. Gitu. Kayak logat Sunda tapi nggak yang di logat Sunda-Sundain. Berarti kayak campur-campur kita kan.
Campur sari maksud Anda? Campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Dialek Jakarta. Iya kan? Ayo mencaps dulu ya. Gitu dong. Berarti Debo sama Naila tuh sekarang lebih banyak nontonin Nika Ardila dulu kayak infotainmentnya gimana gitu. Kebetulan ini ada cerita menarik juga nih. Jadi salut banget sih sama Zoe. Jadi dia saking mendalami banget. Dia juga waktu itu dia dapetin buku kayak biografi gitu. Dan itu adalah salah satu tulisan Mas Arief kalau nggak, itu salah satu temen dari industri film juga. Jadi memang dia nulis semua tokoh-tokoh yang ada di kehidupan Nika Ardila. Jadi waktu itu sempet dipinjemin bukunya sama Zoe. Terus kayak ya salah satunya selain lihat video sih, buku itu sih sangat-sangat membantu. Jadi di situ lumayan detail juga sih. Aku lupa nama bukunya apa. Pokoknya itu yang buat Mas Arief ada. Kalau Naila ada kayak sekarang nontonin itu nggak? Kayak di YouTube gitu, nonton Nika Ardila dulu atau? Aku sempet sih kalau buat karakter Fitri ini aku sempet search, maksudnya kayak orangnya, cuman mungkin emang karena nggak terlalu terekspos ya kalau ternyata Fitri ini, jadi kurang banyak pengetahuan tentang gimana sifatnya. Cuman yang aku tahu emang deket banget. Cuman kayak ya emang kalau dari Om Haris. Biasanya sayang. Tapi emang agak susah ya buat nyari cerita tentang teman-temannya Nika Ardila, karakternya itu memang butuh ekstra sih untuk effortnya banyak. Makanya gitu. Pak Haris bisa dapat info langsung dari teman-teman terdekatnya itu sangat membantu. Thank you Oleh, udah bantuin waktu itu. Ya biasa lah. Kemarin bensin belum dibayar ya? Belum kemarin kan? Nggak ditransfer. Lupa ya? Ini mamanya gimana sih? Mama Zizi. Jadi apa tuh namanya? Buat pendalamannya juga udah gitu ya. Itu serius banget ini. Karena ini udah nggak serius, udah ringan banget lah. Ini udah paling ringan ya? Menurut gue ini udah paling berat. Otak gue berpikir aja ini. Ini nextnya pertanyaannya apa gitu ya? Yaudah gimana kalau kita yang tanya? Iya benar. Nah ya, jadi tahu nggak? Kita tanya di awal yang paling dasar. Tahu Nika Ardila nggak? Tahu lah. Iya. Coba sebutin 3 lagu. Ya. Judul lagu Nika Ardila. Ayo. Coba. Gak ada yang nggak tahu. Satu aja deh. Satu. Fans-fansnya Nika Ardila. Satu coba berusaha please. Saya lahir 96 kebetulan. Please, satu aja. Satu ya? Iya, satu. Harus tahu dong. Malam-malam sendiri. Tenda biru ya? Bukan. Malam-malam aku sendiri. Itu judul apa sih? Benar itu. Tanpa cintamu lagi, oh. Ada satu penantianku. Hitam kamu mana judulnya ya? Judulnya apa tuh ya? Coba sedikit lagi. Fans Nika Ardila. Apa judulnya ya? Kasih bocoran. A, B, C, D deh. Ini pelanggaran deh. Oke. Mirip sama podcast ini namanya. Si Paling Podcast. Si Nama YouTube-nya apa? Hidup. Depannya? Kehidupan. Bener tuh. Hampir. Itu Bintang kehidupan. Semua tetap di sini Pak. Berarti nggak bisa di part 2 ya? Iya. Ada nggak kayak langsung lompat? Tapi ini kan yang sukses-suksesnya dulu nih, kayak yang part 1 kan, belum yang bagian sedih-sedihnya ya. Tapi ada nggak kayak yang paling berkesan selama syuting kayak, atau nggak yang sedih banget nih? Ada momen sedihnya gitu ya? Di part 1? Syutingnya part 1? Di part 1 ada lah. Ada. Apa tuh? Aduh, nangis lagi gue. Oke, males Iya kan? tipis-tipis aja Pak. Tipis-tipis aja. Takut spoiler. Main mau thumbnail ya? Gitu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya kan jadi di episode 1 itu kita untuk menunjukkan saking besarnya Nika Ardila, dia tanpa menyanyi pun penonton sudah tahu bahwa dia adalah artis besar. Jadi itu
intisari dari episode 1. Dan itu Zoe tuh jungkir balik untuk bisa ada di stage. Karena dia ketakutannya minta ampun, aku spill ya. Ini bener ada stage-nya gitu? Iya, stage. Ada penonton yang real gitu? Ada. Penontonnya. Oh. Dan itu yang tadi gue sebutin, itu salah satu beberapa fans Nika Ardila yang ikutan juga. Fans aslinya Nika. Fans aslinya Nika. Jadi itu datang sih, makanya Zoe, wah keringat dingin, dia ketakutan banget, dia tiba-tiba di scene itu dia harus nyanyi, naik ke atas panggung, terus di depannya tuh fansnya Nika. Dan ternyata fansnya Nika itu nangis semua di situ. Demi apa? Iya, demi. Berarti kalian juga yang nonton nangis semua nih? Semua. Jadi nggak jadi syuting berarti? Syuting. Justru itu momen. Momennya? Kita dapetin momennya. Jadi fansnya Nika, jadi kalau nggak salah ada 50-an ya. 50-an fansnya Nika tuh datang, fans aslinya Nika emang kita invite untuk datang untuk melihat Nika Ardila, dan kebetulan kita emang lagi konser scene-nya. Nah itu semua fansnya di situ ikut nangis. Scene-nya emang nangis atau kayak? Scene-nya itu sebenarnya dia cuma nyanyi, Nika tuh nyanyi, tapi fansnya ini mungkin rindu ya, rindu sama sosok Nika Ardila. Jadi ngelihat Zoe di atas panggung, dia seperti ngelihat Nika Ardila gitu. Keren. Agak merinding ya teman-teman ya. Lu perasaannya gimana pas di situ? Gue sih ngerasa bahwa saat gue ngelihat fansnya Nika ikut menyanyi, fansnya Nika menangis gitu ya, gue ngerasa bahwa gue cukup berhasil untuk bisa meyakinkan fansnya Nika bahwa gue tidak salah memilih Zoe sebagai Nika Ardila. Ya. Berarti masih Zoe tuh bisa nyanyi? Zoe penyanyi? Nggak bisa nyanyi dia. Sebenarnya bisa. Bisa. Tapi dia itu malu ya? Dubbing ya? Malu. Dia malu. Malu? Oh. Dia punya rasa kemaluan yang tinggi. Rasa kemaluan. Iya. Benar kan? Iya. Rasa kemaluan. Rasa maluan. Mikirnya kemana? Iya. Rasa kemaluan yang tinggi. Ada anak kecil? Aduh. Berarti ini tayangnya di mana, Kak? Tayangnya di Stro TV. Stro TV. Betul. Stro TV tuh bisa di-download berarti bisa atau di-download. ada website juga? Bisa di-download. Jadi dia itu OTT gitu. Jadi kita tayang perdana 27 Oktober. Perdana 27 hari apa? 27 hari apa? Kayaknya tuh hari Jumat. Dan kita tayang itu setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat berarti ya? Iya. Berarti baru 3 episode awal. 3 episode awal. Ini adalah proses perjalanan karirnya Nika Ardila. Gitu. Setelah ini tuh kayak ada, ini nggak sih? Ada part 1, ada part 2. Ada kemungkinan bakal kayak lanjut terus gitu? Iya. Kita akan lanjut terus. Sampai mungkin part 3-5. Kayak next setelah cerita nggak ada Nika Ardilanya gitu. Jadi siapa itu isinya? Jadi The Untold Story of siapa? Kalau nggak ada Alan kayaknya. Jadi ceritakan tentang Alan sendiri. Alan bisa kan? Fitri. Lanjut. Oke. Ada tersanjung ya konsepnya ya? Iya, nggak ada berarti ya? Belum. Part 1, part 2 Kita di part 1 dan part 2 karena emang kita konsepnya dari awal adalah mini series. Mungkin kalau rame yang lanjut part 2 gitu ya? Iya. Emang dari awal udah dibuat part 2 part. Ya anak TikTok. Iya, ada TikTok. Aduh, ini emang beda kayaknya. Masa ketahuan kan umurnya berapa? Iya, yang lanjut part 2 ya. Ketahuan umurnya berapa? Takut banget. Ini kenapa temen gue udah nelfon sih? Oke. Kuliah dulu. Coba. Oke, berarti tanggal 27 Oktober di Stro TV. Boleh dong, Debo, Naila promoin apa atau kenapa harus nonton gitu? Kenapa harus nonton tuh? Teman-teman para pecinta yang pastinya penonton setia Si Paling Podcast dan seluruh penggemar fans Nika Ardila dimanapun berada wajib dan harus nonton karena harus nonton series ini karena kita mengangkat cerita dari tokoh yang sangat-sangat legendaris dan sampai sekarang masih dikenang, karya-karyanya masih luar biasa. Dan selain itu disutradarai oleh Pak Haris juga dan disupport dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa. Dan kita juga sudah meng-create ini dengan sepenuh hati. Amin. Semoga nanti hasilnya juga bisa diapresiasi sebagai
Dan kalau mau nonton hanya di Stro TV. Iya. Hanya di Stro TV. Spotify. Dan kalau dari aku sih, karena aku mewakilkan para Gen Z yang mungkin kan lumayan jauh ya zamannya dari zaman yang teknika ini. Menurut aku kalian, apalagi mungkin ya penontonnya si Paling Podcast ini banyak juga yang Gen Z, jadi harus banget juga buat nonton karena tokoh Nika Ardila sendiri sangat inspirasi banget ya, menjadi inspirasi banget. Betul banget. Jadi, aku juga ngikutin gitu. Jadi menurut aku banyak banget yang bisa diambil kan, apalagi ada drama tentang keluarga, terus cita-citanya, cintaannya juga ada. Jadi komplit banget dan harus banget ditonton sih menurut aku. Iya. Langganan cuman berapa, tahu nggak sih? 35.000 sebulan. 35.000 doang sebulan ya. 120.000 setahun. Berapa ya? Berapa? Nanti kalau rame lanjut part 2. Iya. Sekarang udah bisa sekarang. Berarti Kalau rame lanjut part 2. Lanjutnya kapan? Kalau rame katanya. Kalau rame lanjut aja. Kita tahu. Oke, kalau nggak rame nonton di laptopnya Mas Arya. Iya boleh, kebetulan bawa deh. Tapi kan kita belum syuting. Iya. Oh, belum syuting. Kita belum jadwal awal katanya padat banget kan. Iya. Oke. Kebetulan Zoe kan waktu sibuk ya, jadi kita memang lagi mencari penggantinya. Oh iya, Zoe-nya belum, karena mau telepon Zoe. Apa? Zoe, mau telepon? Boleh. Ini sekalian kita mau telepon Zoe-nya ya, karena Zoe-nya si Nika Ardila gak bisa datang, jadi kita berhalangan ya, lagi syuting ya? Dia lagi Iya, syuting. lagi ada Tadi padahal dia kegiatan. kepingin banget ketemu, kepingin kesini, kepingin ngobrol langsung sama Teteh. Kak Aul. Sama Teteh Aul. Teteh Yura ya? Teteh Yura. Tapi jadi Teteh Tapi Yura? Teteh Aul cocok loh. Teteh Aul kan? Gak boleh lagi. Dia tuh orang Lombok aslinya. Oh Lombok? Iya di Lombok. Sama dong? Tapi aku... Tapi dia lagi syuting gak sih? Nggak tahu, coba. Coba ya. Tadi udah dibilang. Udah di chat udah. Oke. Aduh bener-bener repet banget rambut ya. Tapi natural sih, kayak Nika. Itu lepek banget. Ini kayak gak mungkin dimasukin gak sih? Ada pucat banget ya muka gue. Kayak Teteh nih. Kak Zoe. Oh lagi GR. Gimana syutingnya? Lanjut. Kayaknya lagi syuting. Ke mamanya coba. Teh Alan, coba Teh Alan. Gimana sambil nunggu kita main games dulu kalau gitu ya? Ayo. Ada game sama? Enggak Ada. Enggak, biasanya emang ada game. Oh iya. Iya, kita udah nyiapin loh tadi hadiahnya. Iya. Beneran? Maksudnya? Gratis Trovo sebulan gitu ya. Iya. Giveaway jadi giveaway. Nggak jadi gagal. Ini karena Zoe-nya nggak angkat, jadi kita bubar aja ya. Iya, bubar aja kita. Bubar ya. Udah. Ada 100.000 mungkin. Minjem dulu 100. Horor ya, itu paling horor. Kalau Mas Ares sih sebagai sutradara Oh. yakinin penonton. Pesan aja. Kenapa orang-orang harus nonton Nika Ardila di series dan apa yang bisa dapetin dari situ mungkin. Takut banget dia gitu. Oke, Terus ya semenit ya kamu semenit panjang ya speech ya? Iya. Boleh sejam juga boleh. Oke, buat semuanya Nika Ardila series wajib banget ditonton. Wajib ya, Cela wajib. Klarifikasi nih ya. Iya. Ya klarifikasi jadi. Bener sih, enggak karena gini. Jadi sosok Nika Ardila itu adalah sosok yang inspiring. Jadi harapannya adalah bahwa teman-teman sekarang, generasi sekarang bisa melihat sosok Nika Ardila sebagai panutan gitu ya. Bagaimana cara dia bisa mencapai kesuksesan dengan berjuang dan kerja keras. Karena kadang-kadang anak zaman sekarang itu lupa. Dia cuma pingin tahu hasilnya tapi lupa prosesnya. Dengan begini dia bisa belajar bagaimana berproses yang baik. Gitu. Emang ya? Ya. Iya. Itu udah nyiapin dari tahun lalu ya kemarin. Closing statement harus bagus. 5 hari juga. Ntar di TS Media di tempat lain sama aja. Iya. Beda-beda. Oh beda-beda udah siapin. Udah disiapin. Improve. Sama mamanya Zizi. Wordingnya ganti dikit, tweak dikit ya. Iya, benar. Oke, teman-teman jangan lupa pokoknya nonton si Paling Podcast. Boleh juga itu. Iya benar, nggak salah. Thank you banget buat yang udah Sama-sama, datang, terima Debon, kasih. Ayo, Mas Haris.
Thank you. Maaf ya agak bikin puyeng ya. Emang hostnya juga begini. Orang pada kecewa juga kenapa hostnya saya gitu. Cuman kan saya punya program ya, jadi mau lagi ditonton gitu. Tapi bagus, menarik. Bagus ya? Alhamdulillah. Cuman belum ada brand yang masuk. Nggak tahu Mungkin aja sebentar kapan. lagi. Sebentar lagi. Biasanya habis nikah Ardila biasanya rame. Amin. Amin. Ya. Brandnya lagi OTW nih. Macet di jalan kali. Macet di jalan kali ya. Thank you banget yang udah datang. Sama-sama. Gimana sih ceritanya nih Kak Arga? Udah marah? Udah. Aku pikir udah mau mulai tadi. Yang tadi masih latihan. Oh iya, tadi latihan. Tadi kita jiar ya. Mulai ya? Teke. Iya. Apa kabar kamu? Makasih loh udah undang kita kesini loh. Iya. Dan kita seneng banget gitu pas tahu gitu bahwa kita diundang ke sini ya. Kita happy banget gitu. Sebetulnya gue udah mau nangis. Ulang lagi sejam deh, gue udah mau nangis. Tapi masih ingat nggak pertanyaannya? Aku inget, tapi mungkin jawab lewat WA aja ya. Lewat WA aja. Iya. Thank you. Terus jangan lupa kalian nonton Si Paling Podcast juga, nonton Nikah Ardila series juga. Gua pamit, dadah. Si Paling Podcast. Si Paling Podcast.